warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang bertugas memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Baik, jadi dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Bagus, rajin-rajinlah masuk dan tidak boleh bolos ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya, semoga selalu dalam keadaan sehat sampai pembelajaran kita selesai. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Fungsi air dan kegunaannya. benar sekali ya. Jadi materi kita sebelumnya yaitu tentang fungsi air dan kegunaannya. Di sini Ibu mau tanya nih, kenapa ya air di bumi itu tidak pernah habis? Ada yang tahu kenapa? Karena air di sungai dan laut masih banyak. Nanti akan kita bahas ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mempelajari materi hari ini, siswa sekalian akan menjadi tahu bagaimana siklus air itu terjadi di bumi dan manfaat air bagi kehidupan. Kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membagikan teks bacaan untuk materi kita hari ini. Sambil membaca teks, sambil perhatikan layar yang di depan ya. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Pada hari ini kita masuk pada tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Anak-anak ada yang tahu apa ini? Hujan, Ya, Bu. hujan. Hujan itu turunnya dari mana ya? Saya, Bu. Ya, kamu? Bidadari nangis, Bu. Oke, teman-temannya bilang hujan itu turun karena bidadari nangis atau bidadari mandi. Nah, nanti akan kita bahas pada penjelasan selanjutnya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan bagaimana air itu terjadi, siklus air itu terjadi, Ibu akan menjelaskan manfaat air bagi kehidupan. Jadi manfaat air bagi kehidupan itu ada 3, ada bagi manusia, ada bagi hewan, dan ada bagi tanaman. Yang pertama itu manfaat bagi manusia untuk memasak, makan, minum, mandi, mencuci baju, mencuci piring, semuanya butuh air. Jadi sangat bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya itu untuk kegiatan transportasi, pertanian, dan perkebunan. Transportasi, jika tidak ada air di laut, maka kapal-kapal di laut tidak bisa berlayar. Yang kedua itu untuk pertanian. Di sawah, jika tidak ada air, maka padi-padi tidak akan hidup dengan baik. Selanjutnya itu perkebunan seperti tanaman cabai. Jika tidak ada air, pasti tidak akan kita siram setiap harinya dan pasti sayuran yang kita tanam itu akan mati. Selanjutnya itu manfaat bagi hewan untuk makan dan minuman. Hewan sama seperti kita, butuh makan, butuh minum. Jika air tidak ada, maka proses kehidupannya tidak akan berlangsung secara baik. Selanjutnya yaitu habitat untuk beberapa hewan baik sungai maupun laut. Di laut jika tidak ada air, maka penghuni laut seperti ikan akan mati. Air yang menyusut saja, banyak sekali sudah ikan-ikan yang terdampar di tepi-tepi pantai itu dan sudah mati. Selanjutnya yaitu manfaat bagi tanaman. Yang pertama itu untuk membantu proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, air menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Selanjutnya merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Sumber kehidupan manusia karena tanaman adalah sumber makanan manusia. Jika air tidak ada, tanaman tersebut tidak bisa berfotosintesis dengan sempurna. Berarti tidak ada makanan yang bisa dimakan manusia, itu yang tanaman segar. Baik anak-anak, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Paham, Bu. Paham ya? Lanjut kita pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus air. Di sini Ibu akan menjelaskan proses siklus air dengan cara bernyanyi. Tolong disimak dan perhatikan yang di layar ya. Pada hari ini kita memulai belajar melihat terjadinya proses siklus air. Yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari laut, sungai, danau, dan tanah akan menguap karena panas matahari. Tumbuhan juga akan ikut menguap. Penguapan itulah yang disebut transpirasi. Uap air akan naik ke tempat yang tinggi. Akibatnya air mengalami pengembunan. Kemudian air membentuk butiran air. Butiran itulah yang berubah jadi awan. Proses inilah yang disebut kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan. Yuk kita lihat lagi proses selanjutnya. Ketika suhu udara mulailah turun, uap berubah menjadi titik-titik air. Titik air jatuh dari atmosfer ke bumi. Peristiwa itulah disebut presipitasi. Presipitasi peristiwa turun hujan. Presipitasi peristiwa turun hujan. Presipitasi peristiwa turun hujan. Dari penjelasan Ibu dengan cara bernyanyi tadi, adakah yang ingin ditanyakan tentang proses siklus air? Jadi Bu, hujan tuh turun bukan karena bidadari nangis, tapi karena ada proses siklus air. Jadi bukan karena bidadari nangis, hujan itu turun karena adanya proses siklus air. Ngerti? Mengerti, Bu. Anak-anak, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan penugasan untuk dikerjakan. Penugasan ini tidak dikerjakan di sini, tapi dikerjakan di rumah. Nanti pada saat pertemuan selanjutnya dibawa dan dikumpul dan akan kita bahas. Siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Sinta, dipersilakan. Manfaat air bagi kehidupan ada 3, yaitu manfaat bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tanaman. Dan proses siklus air itu ada yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, dan keempat presipitasi. Baik, terima kasih ya sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ingatkan kembali penugasan itu silakan dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya dibawa dan dikumpul dan akan kita bahas. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penjernihan air. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Jadi tolong pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.